cukup, kemudian jangan telat makan, tidur juga harus yang cukup biar kita selalu sehat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai untuk yang pertama kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Coba Mas Wildan dipimpin untuk doa. Teman-teman siap ya? Berdoa mulai. Selesai. Dan untuk hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Masuk semua. Masuk semua. Jadi untuk lebih jelasnya ada yang masuk atau tidak ini Ibu Guru absen dulu ya. Yang pertama Wildan berangkat enggak? Hadir Bu. Hadir. Hardi hadir enggak? Rini hadir Bu. Hadir. Tati hadir Bu. Sultani hadir. Hadir. Sukron Hadir Bu. hadir. Alhamdulillah semua hadir semua ya anak-anak ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, masih semangat kan kita mengikuti pelajaran? Masih. Ya. Untuk lebih semangat lagi, kita akan belajar SMK dulu ya biar kita tambah semangat mengikuti pembelajaran. Oke, saya minta kalian untuk berdiri semuanya. Ya Bu. Nah, sekarang gini untuk alatnya. Jadi pertama kalau Ibu Guru mengucapkan SMK, ya kata yang pertama SMK kalian mengucapkan bisa. Kemudian kalau Ibu Guru mengucapkan yang kedua SMK kalian mengucapkan hebat. Kemudian kalau kata yang ketiga SMK kalian mengucapkan bisa hebat. Gitu ya? Ya, kita mulai. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Terima kasih. Sekali lagi, biar lebih semangat lagi. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Oke, terima kasih. Ya, silakan bisa duduk kembali. Ya. Anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pencemaran air ya. Dimana kita tahu bahwa lingkungan sekitar kita, Kota Pekalongan ini kan dikenal dengan wilayah yang sering terjadi rob. Tahu rob itu apa? Tidak, pasangnya air lah. Biarot. Bukan, rob itu pasangnya air laut. Seperti itu ya, itu yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air juga kalau masuk ke air sungai dan sebagainya seperti itu. Kemudian selain itu juga banyaknya industri-industri batik juga ini juga bisa menyumbangkan terjadinya pencemaran air. Seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai pencemaran air itu bisa dilihat ini Ibu Guru tampilkan slide yang pertama. Benar? Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti setelah kita melakukan pembelajaran, harapannya yang pertama, nanti kalian bisa mengenali jenis pencemaran air. Kemudian yang kedua dari pembelajaran juga harapannya nanti kalian bisa menguraikan penyebab dari pencemaran air itu apa sih? Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan pembelajaran dan juga nanti diskusi kelompok juga, nanti kalian bisa mengidentifikasi sebenarnya parameter indikator alat ukur yang bisa dijadikan acuan untuk menunjukkan air itu tercemar atau tidak itu apa. Kemudian yang keempat, nanti melalui kajian literatur dan juga pembelajaran diskusi ini nanti kalian harapannya dapat menguraikan dampak yang ditimbulkan apabila terjadi pencemaran air. Dan yang keempat, ini melalui diskusi kelompok juga melalui pembelajaran ini kalian bisa merumuskan bagaimana sih prosedur cara menangani atau mencegah terjadinya pencemaran air. Paham anak-anak? Paham Bu. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini Ibu akan mulai. Nah, sebelum kalian untuk berdiskusi, ya. Nah, ini Ibu Ani akan menjelaskan yang pertama. Ada yang tahu apa itu pengertian pencemaran air? Coba ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan pencemaran air? Tunjuk jari. Air kotor Bu. Airnya kotor. Airnya kotor. Siapa lagi yang tahu apa
Jadi tadi ada apa yang disampaikan oleh kalian itu ada benarnya juga ya. Jadi air itu bisa dikatakan tercemar itu apabila apa tadi kata Hardi, air itu kotor Bu. Air itu tercemar, seperti itu. Air itu polusi itu sama dengan pencemaran yang Binten ya Mas Binten ya. Kemudian tadi Mas Tommy tadi bilangnya air itu air kalau tadi air itu salah ya udah melenceng gitu ya. Nah di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih pengertian dari pencemaran air ya. Nanti sebelum kalian mengidentifikasi memberikan kata
mengenali. Ini nanti akan mencari memetakan permasalahan dan kira-kira parameter atau indikator pencemaran air baik fisika, kimia, biologi itu meliputi apa saja. Dan nanti kelompok yang ketiga yaitu kelompoknya energi sama astronomi. Ini nanti akan mencari solusi atau pemecahan permasalahan dampak pencemaran air apa dan bagaimana upaya pencegahan dan juga penanganan dari pencemaran air. Ya, ini saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Silakan bisa dikerjakan. Kalian bisa searching di HP ya. Ini tadi aku juga sudah share di WA group link materi ya. Link materi untuk mencari ini menyelesaikan permasalahan ini. Saya dilihat WA-nya itu sudah kami bagikan linknya, link materi maupun video pembelajarannya juga sudah saya share di WA. Ya, silakan bisa dilihat. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Jawabannya ditulis di sini sekali. Iya, ditulis di sini ya kalian. Di LKPD sekalian. Ya, silakan bisa searching ya. Kalau nggak searching itu link materi yang ibu sudah bagikan di WA group itu bisa dilihat ya. Sama diamati juga di video pembelajaran itu saya tak share juga di WA group, bisa diamati. Apa ini? Gimana? Tanya Bu, Apa? ini untuk apa namanya penanganannya gimana Ibu? Ini kok di sini kok? Nah, ini Maksudnya gimana penanganan? Maksudnya penanganan biar tidak banjir atau gimana Ibu? biar tidak terjadi pencemaran air itu penanganannya seperti apa terus dananya. Oh, bisa disetting ya Bu ya? Iya, bisa. Ya, ya, silakan. Penanganan. Ya, betul. Apa kira-kira? Daun kertas, terus apa lagi? Oke. Ini namanya tulis dulu ya. Plastik. Oh iya, ini berarti di sini jenis pencemarannya. Bu, sini Bu tanya Bu. Iya. Gimana tuh, Bro? Ini berarti jenis pencemaran ini air gitu ya Bu? Iya, betul. Itu apa? Air gitu ya. Nah, tadinya ini kan kamu tadi kan sudah tak suruh membawa itu ya, apa sampel air. Ya. Nah, itu nanti coba diamati. Nah, parameter fisika itu adalah kan parameter yang bisa kita amati langsung menggunakan panca indera. Jadi kita bisa mengamatinya Dilihat secara ya. langsung. Berarti Tidak perlu dipilah-pilah warnanya bagaimana tadi. Iya, terus Kemudian baunya. baunya berbau apa tidak. Jadi yang berwarna misalnya berwarna kehitaman ya tidak Iya. berbau ya tidak berbau. Seperti itu ya. Iya. Untuk pH untuk pH itu kan tadi juga kita sudah menguji pH Iya. kan. Tadi dihasilkan berapa? pH-nya Tadi pH-nya 5 apa berapa itu? oh iya 5. Ya udah ditulis di sini 5. Oh, gitu. Iya. Kemudian tadi suhu juga tadi sudah diukur kan? Suhunya ya. Iya berapa? Suhunya sekitar 25. Iya. 25 derajat. Gitu. Ya. Ya, itu Iya, iya. nanti kesimpulannya ya. Iya juga. Ya, makasih Bu. Iya. Iya. Lanjut. Semangat ya. Iya, sudah jangan ngomongin sama temennya, kerjakan LKPD-nya. Udah nak, bagaimana ini waktunya sudah 15 menit, sudah selesai belum? Nomor satu sudah. Oh, nomor 1 sudah, 12 sudah belum? Sudah, nomor 3? Oh belum, yaudah kita tunggu sebentar lagi ya. Biar semua selesai dulu, baru nanti kita mulai presentasi. Presentasi butuh mindset. Nggak usah lagi berdiri. Oh, berdiri. Satu orang saja perwakilan dari kelompok ini. Maju, well. Ya. Berposisi Pak. Jangan berposisi ya. Sudah untuk kelompok 3? Sudah Bu. Sudah. Yaudah kalau sudah ini kita mulai presentasi dan mulai dari kelompok
kemarin belum Bu? Oh, jadi basah. Ya. Kemarin kan kebetulan pulang bareng sama saya. Itu loh. Oh, karena itu kemarin kenapa jadi basah? Yang penting berangkat ya rajinnya. Ya silakan Ibu bisa dipaparkan hasil diskusinya biar teman-teman mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai penyebab pencemaran air dan macam-macam polutan atau bahan yang mencemarkan air. Penyebab pencemaran air yang pertama bersumber dari limbah rumah tangga, seperti air sabun, deterjen, hasil buangan manusia, sisa-sisa masak-masakan dan lain sebagainya. Kemudian penyebab pencemaran air yang lain, limbah industri, misalnya limbah cair dari batik, limbah pencucian jeans, pabrik tahu seperti yang di rumahnya Rozimu. Oh, gitu. Limbah tahu. Rosi tidak berangkat sih Pak, Bu. Kemudian limbah pertanian, Ya. ya penggunaan pupuk, fosfat, nitrat dan lain sebagainya. Kemudian limbah peternakan, pakan ternak dan semidil, kotoran hewan. Ini diantaranya penyebab pencemaran air. Kemudian macam-macam polutan air. Yang pertama pencemaran anorganik seperti plastik, botol kaca, botol plastik, logam, kaleng, kaca dan sebagainya. Pencemar organik seperti daun, kertas, kayu, kotoran hewan, sisa makanan dan sebagainya. Kemudian sedimen apa sedimen? Sedimen bisa berupa pasir atau lumpur ya. Sedimen meliputi tanah, pasir yang umumnya masuk ke dalam air akibat erosi atau banjir. Terus Kemudian unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat. Nah, ini mengakibatkan peningkatan produktivitas primer perairan. Terus macam polutan air yang lain yaitu logam-logam berat yang sumbernya dari aktivitas industri seperti timbal, air paksa, dan lain sebagainya. Mungkin ini teman-teman yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Barangkali teman-teman ada pertanyaan atau mau menjawab atau mau melengkapi, silahkan. gimana tadi sudah? Ya, yang lain pertanyaan. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Oke. Ini dari kelompok 1 tadi sudah menyampaikan paparan diskusinya ya. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Lanjut. Giliran Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lanjut menuju kelompok yang kedua. Silakan Supran sama Rati sampai ke depan. Siapa yang mau maju perwakilan? Saya dulu. Oh, ya silakan. Ini bahas mengenai apa sih kelompok kedua? Terima kasih atas waktunya Bu, teman-teman dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi mengenai parameter sama indikator pencemaran air, baik dari fisika ini ya. Tadi sudah searching dengan teman saya ya, dengan Tati. Ini yang pertama jenis pencemaran itu, jenis pencemarannya air ya, air sungai. Kebetulan dekat rumah saya itu ada industri batik, kemudian airnya tercemar. Nah, tadi sudah kemarin Bu Guru sudah menugaskan untuk mengambil sampel air, sudah saya ambil. Nah, kemudian tadi sudah kita cek. Enggak perlu dicicipi berbahaya. Ya, karena airnya itu berwarna kehitaman. Itu limbah batik, tapi sudah
diinfo juga sama teman kita ya, teman saya itu dengan Tati. Yang pertama warnanya hitam, jelas dilihat saja warnanya hitam. Kemudian ketika tak suruh mencium, tapi coba dicium baunya seperti apa? Tadi berbau ya? Ya, berbau menyengat sekali. Berbau banget, ya. Berbau. Nah, karena hitam banget berbau. Kemudian dari kekeruhan kosong minum, keruh kosong minum. Ketika ini ternyata bahasanya akeh gede-gede bu, akeh gede-gede. Nah, ada banyak kecil-kecil itu banyak. Iya jentik-jentik itu banyak keruh, kemudian ada jentik-jentiknya. Nah, terus dengan menggunakan alat pengukur pH itu sudah tidak layak, itu pH-nya kok tinggi banget itu, ya sampai apa? Sampai 5 itu pH-nya itu 5, ya. Kemudian suhunya luar biasa. Sebentar, Ibu luruskan, pH 5 itu bukan tinggi ya, tapi rendah. Oh, pH 5 itu? Oh, saya kira Itu berarti sifatnya asam. Itu bu. Iya. Terus suhunya kayak orang meyang, ya sampai 38, ya sampai 38 itu. Iya, 38 derajat Celcius. Itu secara kimia, secara fisika ya. Kemudian secara kimianya itu kita searching tadi, ketika ada air seperti itu apa sebabnya di Google itu ada kandungan BOD-nya itu di Google ya, biological oxygen demand. Nah, itu ada seperti itu. Kemudian dari parameter biologi hasil searching kami juga di situ disebutkan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air seperti tadi. Ono gede-gede, ono jentik-jentiknya. Parameter biologi. Iya, itu yang kita temukan. Mungkin sampai di sini paparan dari kelompok kelompok 2 ya, Namun dan Tati. Barangkali teman-teman ada yang mau menanyakan Atau ya gimana Pak Bida? Ya, terima kasih. ya, gimana? Tadi yang dipaparkan Sokol kan indikator pencemaran air, airnya berwarna hitam. Iya. Kemudian suhunya juga panas. Iya. Oke, apakah mesti ini terindikasi pencemaran air? Nah itu gimana itu Bu Guru? Karena di warung sebelah itu juga air hitam, panas juga. Oke, tapi nyatanya enak. Sudah langsung. Diuji Pak ya, diuji Pak. Diuji kan airnya kan katanya suhunya panas. Diuji suhunya panas masuk pencemaran atau tidak Pak? Saya dulu pernah ini jadi ketika jalan-jalan kerja ya, itu warna airnya tidak seperti yang di tetangga saya. Karena warna airnya jernih, bisa untuk berenang. Tapi ya. baunya kan Pak, belerang itu Pak. Nah, ini Itu menyehatkan, itu beda belerang itu. belerang. Itu tapi kalau nggak tahu dulu kalau di mana kira-kira. Belerang itu kan juga bisa dikatakan berbahaya ya kalau Iya, pernah mulus kok. Pernah di situ. Iya, jadi emang tidak layak untuk dikonsumsi kalau air yang mengandung belerang. Mungkin kalau buat pengobatan ini bisa. Terus orang sana gimana? Suron. Kalau yang minum air biasanya kalau air editan itu ada kaporitnya. Kalau dimasak kan kapor kan nggak bisa hancur dan jadikan itu pencemaran atau tidak itu? Singkat. Kalau kaporit itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Cukup Pak, cukup Pak. Udah. Terima kasih atas waktunya Bu Guru, teman-teman. Demikian paparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita silakan bisa kembali ke tempat. Dan sekarang kita lanjut menuju kelompok yang ketiga, yaitu kelompoknya Hadi sama Sotoni ya. Dan sekarang siapa yang mau
Pak Suhardi dengan Sultoni yang memaparkan hasil diskusi kami yang berdua, yaitu tentang dampak dan juga upaya pencegahan. Yang pertama, dampak dari pencemaran air adalah gangguan kesehatan, mungkin menstrek, ya, mungkin penyakit menular yang lainnya seperti diabetes, kolera dan sebagainya. Yang kedua adalah air tidak dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai kebutuhan rumah tangga atau industri ataupun pertanian karena sudah tercemar. Yang ketiga, menurunnya populasi berbagai biota air, maksudnya ini adalah polutan, ya, seperti mungkin ikan dan sebagainya. Yang ketiga, menurunnya populasi berbagai biota tadi, ya, sehingga limbah yang membutuhkan oksigen, minyak, sedimen dan air panas. Yang kedua adalah upaya yang dilakukan mengenai dan mencegah pencemaran air. Yang pertama adalah melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai. Ketiga, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang keempat, untuk limbah industri harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Demikian pemaparan dari kelompok 3. Bagi teman-teman kelompok 1 maupun kelompok 2 bisa menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan. Ya. Tadi kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Dari kelompok lain, teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Dirjen lagi. Ya, silakan Dirjen, apa yang mau ditanyakan sama berarti kelompok 3? Sumur di rumah saya itu tadinya bisa dikonsumsi, ya, asalnya tawar. Nah sekarang itu adanya rob itu akhirnya berubah asin sehingga tidak bisa dikonsumsi. Nah, pakai air laut ini termasuk pencemaran atau tidak? Karena rob itu kan biasanya kan membawa membawa zat-zat kimia yang lain. Karena kalau air laut itu bukan pencemaran, tetapi dengan adanya rob itu kan bisa membawa limbah-limbah, baik itu vulkanik maupun anorganik, baik itu kotoran dan sebagainya, terbawa tercampur sehingga menyebabkan sumur itu menjadi tercemar. Tapi kalau air laut itu tidak ada pencemaran, walaupun asin, tetapi karena rob itu tadi airnya dari laut bercampur dengan air yang dari sungai dan meluap dan bercampur dengan kotoran manusia, kotoran apapun dan sampah-sampah itu menjadikan sumur itu tercemar. Gitu ya, jelas? Jadi mungkin Ibu bisa menambah ya, mungkin dari air laut tadi sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan pencemar. Contoh mungkin dari sampah-sampah organik yang mungkin terbawa dari air sungai seperti itulah. Itu nanti bisa mengkontaminasi air sumur tadi. Jadi yang tadinya air sumur itu bisa dikonsumsi karena tadi air laut itu sudah terkontaminasi dengan mungkin bahan pencemar lain masuk ke dalam sumur. Jadi air sumurnya ikut tercemar seperti itu mungkin ya, mungkin ya. Bapak duluan mungkin. Ada tanya? Cukup ya, bapak dari saya, mungkinnya pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalian sudah semangat sekali ya tadi sudah menyampaikan hasil paparan diskusinya. Saya rasa sudah bagus apa yang kalian sampaikan ya. Nah, ini dari apa yang kalian sampaikan ini akan memberikan penguatan ya dari apa yang tadi kalian diskusikan dari permasalahan yang muncul tadi. Ya, tadi dari apa yang kalian paparkan itu sudah baik ya. Kalian semangat sekali, apa yang kalian sudah sampaikan itu sudah betul. Dan ini Ibu akan memberikan penguatan biar kamu kalian mungkin lebih paham dan lebih jelas. Dan tadi apa yang kalian diskusikan ini ya dari permasalahan yang pertama, kira-kira penyebab dari pencemaran air itu apa sih? Sekarang gini, penyebab dari pencemaran air itu berasal dari berbagai sumber ya. Yang pertama bisa bersumber dari kegiatan rumah tangga. Contohnya seperti apa kegiatan rumah tangga yang bisa menyumbangkan pencemaran air? Ini dari air sabun, air deterjen, gitu kan? Yang tidak ditampung dengan baik akan tetapi langsung dibuang ke sungai misalkan ke lingkungan langsung. Kemudian selain itu membuang sampah-sampah organik maupun anorganik yang dari kegiatan rumah tangga ya. Ini juga bisa menyumbangkan pencemaran air. Kemudian selain dari kegiatan rumah tangga, yang kedua penyebab pencemaran air juga bisa bersumber dari kegiatan industri. Contohnya apa coba?
Batik Bu, batik. Limbah batik apalagi batik itu kan pewarnanya banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan yang memiliki industri batik berarti sebelum limbahnya itu dibuang ke sungai harus diapakan? Diolah dulu. Nah, pinter diolah terlebih dahulu. Sebaiknya memiliki fasilitas IPAL-nya, instalasi pengolahan air limbah. Biar nanti limbah itu dibuang ke sungai itu sudah layak dibuang. Artinya tidak akan mencemari air. Seperti itu ya. Atau pewarna alami dulu. Oh ya, bisa menggunakan pewarna alami yang tidak mengandung bahan Kimia. Kemudian selain itu, selain limbah batik, industri apa lagi? Anak? Pertanian Bu. Nah, enggak, yang masih industri, kegiatan industri. Bisa juga industri tahu, misalnya ya. Tempe, tahu tempe. Ya, ini sama. Apa limbah cair tahu itu kan tahu kan dari apa bahannya? Kedelai. Kalau kedelai berarti itu termasuk organik apa anorganik? Organik. Itu kalau tidak diolah dengan baik, kalau langsung dibuang ke lingkungan yang namanya organik, itu kan bisa diuraikan oleh apa anak? Mikroorganisme, betul, oleh bakteri, maka bisa menimbulkan bau pada air. Makanya gimana caranya ya sebelum limbah tahu itu dibuang ke lingkungan atau ke air, berarti harus diolah terlebih dahulu. Cara pengolahannya bagaimana? Bisa dibuat pupuk cair ya, bisa dibuat biogas dan sebagainya. Selain limbah cair tahu, bisa juga tempe dan sebagainya. Itu yang bersumber dari industri. Selain penyebab dari industri, sumber dari industri, apalagi kira-kira? Limbah pertanian Nah, dulu. pertanian, contohnya apa misalkan? Pupuk. Penggunaan pupuk. Ini juga sama. Jadi pupuk yang masuk ke perairan itu menyebabkan perairan menjadi apa ya? Apa? Nah, menjadi subur. Ya, karena apa? Karena di dalamnya akan terkandung nitrat dan fosfat. Kalau perairan itu subur, akan mudah sekali ditumbuhi oleh apa? Bakteri. Udah akan mudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Contohnya seperti Enceng gondok. sehingga bisa terjadi ledakan populasi ganggang atau blooming alga yang disebut dengan eutrofikasi. Lah, apabila tidak kalian lihat perairan yang dipenuhi oleh enceng gondok? Ya di sungai Bu. Nah itu dampaknya apa? Itu kandungan oksigen yang ada di dalam air menjadi berkurang. Akibatnya apa? Organisme lain, contohnya seperti ikan, Pada mati, Bu. Pada mati karena kekurangan oksigen. Paham ya? Paham. Setelah itu selain bersumber dari pertanian, dari apa lagi? Peternakan Bu. Beberapa contoh seperti pakan ternak atau kotoran-kotoran hewan ya yang langsung dibuang ke perairan, ini juga bisa menyumbangkan pencemaran air itu diantaranya. Paham anak-anak sampai sini? Paham Bu. Kemudian sekarang yang kedua, selain dari penyebab, maka bisa disimpulkan macam polutan air itu berarti apa saja. Yang pertama apa berarti? Anorganik Bu. Nah, anorganik itu apa sih? Dapat diuraikan apa tidak dapat diuraikan? Nah, kalau tidak dapat diuraikan berarti contohnya apa? Botol. Botol-botol kayak plastik, bahan makanan, gitu. Kemudian selain pencemar anorganik juga ada pencemar Organik. Kalau organik bagaimana? Dapat diuraikan atau tidak? Dapat. Dapat diuraikan. Nah, contohnya seperti apa? Daun, kertas, kayu, kotoran-kotoran baik hewan maupun manusia. Selain itu yang bisa dikatakan yang apa termasuk polutan air, yang ketiga juga berupa sedimen. Sedimen itu apa sih contohnya? Sedimen itu ya contohnya di sini kayak tanah, pasir, seperti itu ya. Dimana kalau itu terdapat di air, maka air itu bisa menyebabkan apa? Banjir. Pendangkal. Seperti itu ya. Ini mungkin bisa terbawa karena erosi, karena banjir tadi ya. Kan lumpur itu terbawa ke sungai sehingga nanti sungainya itu banyak terdapat banyak pasirnya atau banyak tanah yang menyebabkan air sungai menjadi dangkal. Kemudian yang keempat bisa pula nutrisi atau unsur hara yang tadi bersumber dari mana tadi? Pupuk. Ya, yang tadi bisa menyebabkan terjadinya apa? Eutrofikasi, yaitu ledakan populasi ganggang. Jadi apa yang saya sampaikan kalau ada yang ini silakan bisa ditulis dulu, ya. Ya Bu. Kemudian yang kelima bisa pula berupa logam-logam berat. Ini biasanya berasal dari limbah industri.
terkandung di dalam air itu namanya DO2. Ya, jadi jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme yang ada di air untuk menguraikan bahan-bahan organik itu namanya DO2. Tapi kalau COD itu sama, jumlah oksigen juga yang dibutuhkan untuk menguraikan zat-zat organik tapi secara kimiawi. Semikooksigen demand. Ya, satu lagi ada DO, disolved oksigen. Ini mohon maaf, Ibu guru enggak cantumkan di situ. DO itu adalah jumlah oksigen yang terkandung di dalam air. Itu adalah parameter ini. Dan yang ketiga parameter biologi. Ini berarti dilihat dari apa? Ada tidaknya organisme yang terkandung di dalam air. Nah, organisme yang di dalam air itu contohnya apa tadi? Tadi ada organisme. Nah, air itu banyak jenis-jenisnya bisa dikatakan tercemar enggak? Ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian selain itu mungkin banyak ikan mati. Nah, ini juga bisa dikatakan air itu tercemar. Misalnya juga ada setelah ibu bilang banyak bakterinya, ini juga bisa dikatakan air tercemar. Itu termasuk parameter biologi. Paham sampai sini? Paham, Bu. Sekarang lanjut kita ke dampak. Tadi dampak pencemaran. Tadi ya? Ya, Tadi. Tadi dampaknya apa lagi? Coba diulang. Gangguan kesehatan, Ya. kemudian air tidak berfungsi dengan Ya. baik, kemudian adanya menurunnya populasi biota di dalam air itu sendiri. Namanya. Nah, tadi ya. Jadi kira-kira air tercemar itu dampaknya apa? Kalau masuk ke dalam tubuh kita, otomatis bisa menyebabkan penyakit gangguan kesehatan, bisa menyebabkan penyakit menular. Semuanya apa sih penyakit menular? Diare. Ya kan? Ini penyebabnya bakteri. Ya. Kemudian bakteri apa? Escherichia coli namanya. Selain itu bisa penyakit menular yang lain, contohnya adalah penyakit kolera. Ini juga bisa disebabkan oleh bakteri juga. Namanya bakteri Vibrio cholera. Kemudian tipes abdominalis itu penyakit apa itu tipes? Ini juga bisa ternyata juga bisa disebabkan karena pencemaran air. Yaitu disebabkan oleh bakteri juga namanya tipes abdominalis. Kemudian selain itu juga penyakit disentri. Ini juga bisa disebabkan oleh bakteri juga namanya bakteri Shigella dysentery ya. Nah, ini adalah beberapa dampak dari pencemaran air ya. Apabila air itu banyak terkandung bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian yang kedua, air tidak dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. Ya enggak? Tadi kan peruntukan air itu apa saja tadi? Untuk minum. Untuk minum, Mencuci. untuk juga sehari-hari ya. Untuk minum, untuk apalagi mencuci, untuk mandi, ya enggak? Kemudian apalagi untuk masak misalnya. Nah, itu. Kemudian itu untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga untuk kebutuhan pertanian ya. Kalau pertanian itu apa coba? Pertanian. Irigasi, Bu. Nah, mengairi sawah misalnya irigasi. Kalau untuk peternakan, Minum tenang. nah itu ya. Ternak atau untuk apa? Ini adalah dampak yang kedua yaitu air tidak dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang ketiga juga bisa menurunnya populasi berbagai biota air. Menurunnya populasi berarti populasi itu apa sih? Kumpulan dari organisme-organisme yang ada di dalam air ya. Nah, ini akan mati apabila air itu tercemar. Contohnya tadi karena adanya apa? Nutrien tumbuhan, fosfat, nitrat dari penggunaan pupuk tadi, gitu ya. Kemudian minyak, sedimen, panas ini juga bisa mematikan biota air. Yang sekarang lanjut ke upaya pencegahan dan juga penanganan ya. Jadi di sini untuk upaya pencegahan dan penanganan berarti kalau agar air itu tidak tercemar berarti bagaimana? Hah? Membuang sampah dengan baik. Nah, itu ya. Pokoknya intinya kita harus membuang sampah dengan benar, dengan baik. Jangan membuang sampah sembarangan apalagi ke sungai. Padahal sungai itu kan juga bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya, anak ya? Ya, Bu. Ini adalah penguatan dari apa yang tadi kalian sudah paparkan. Ini penguatan dari saya ya. Tadi apa yang sudah disampaikan sudah jelas belum anak? Sudah, Bu. Ada kesulitan nggak dari apa yang tadi kalian pelajari? Tidak. Tidak. Ada yang
Pak Kamil.